sekarang kita bakalan bahas likes dari TV series Ring of Power. Aku suka practical effects-nya karena ini semacam memberi feels kayak balik lagi ke rumah, pakai makeup worknya itu segala macam. Aku suka approach-nya ini karena dimana mereka masih bisa bikin, mereka bakal bikin. Ya lagi pula kalau misalnya Lord of the Rings semuanya CGI, mabuk nggak sih? Nggak sih, Ya. Smeagol juga CGI tapi nggak ini. Ya itu makanya kelebihan Lord of the Rings itu kan karena bisa menggabungkan practical sama CGI. Jadi kita tonton filmnya sampai sekarang pun masih terasa enak gitu ditonton sekarang dibanding film-film yang dibuat pada tahun segituan gitu. Yang like-nya aku itu adalah lokasi mereka syuting itu kan sebagian itu di New Zealand kan, dan itu juga bikin aku kayak back home gitu. Kalau kamu kan back home-nya karena practical efeknya, kalau aku tuh karena lokasinya. Ini salah satu pilihan yang terbaik sih, karena kita jadi keinget lagi sama rumah, terus juga at least nggak jauh-jauh beda lah sama apa yang telah kita ketahui sebelumnya. Maksudnya betul-betul dia nyari kesamaan yang bikin kita nggak terlalu terganggu. Terus selain lokasi, aku juga big appreciate sama pemilihan aktornya. Mereka menggunakan aktor-aktor yang masih independen, mirip kayak dulu Lord of the Ring, yang juga menggunakan aktor-aktor yang belum terkenal banget kayak sekarang. Aktor-aktornya juga kita nggak noticeable banget, cuman aktor-aktor inilah yang menurutku yang bakalan bisa bikin kita nyaman gitu. Dia jadinya nggak ketimpa sama karakter-karakter dulunya yang udah heboh, karena kan bakalan susah ya kalau misalnya karakternya dia itu dulunya misal kayak Harry Potter gitu kan, tiba-tiba dia mainin peran yang kayak salah satu yang ikonik juga kan, susah ya, beban juga buat aktornya. Maksudnya bukannya nggak bisa, pasti bisa, cuman ada beberapa aktor yang bakalan menjadi beban untuk dia gitu. Sedangkan ini tuh pemilihan aktornya kan nggak, ya kembali lagi pemilihannya tuh nggak terlalu yang noticeable, jadi kita bisa ngelihat aktor itu ya sebagai si perannya, kayak Galadriel. Di Durin kita bisa menemukan sosok dwarf yang nggak bisa kita temuin di Thorin dan di Gimli, tapi keduanya ada di dalam diri Durin. Durin itu ya seorang pangeran, dia bakalan jadi the next raja king ya kan, pastinya dia berwibawa. Dan dia family dwarf banget, family oriented banget, sama kayak Thorin. Maksudku dwarf memang harusnya family oriented. Dia punya ketegasan itu, dia punya karismatik itu. Tapi dia juga punya kekonyolannya Gimli. Terus juga dia punya sisi di mana ngambek-ngambekan. Terus ya betul lah kayak dwarf pada umumnya gitu. Yang betul-betul chaos, bandel. Durin itu betul-betul gabungan antara Thorin dan Gimli. Makanya aku suka karakter itu. Nah, kalau kamu suka Durin, aku sukanya Elrond. Elrond yang digambarkan di show ini versiku yang aku bayangkan kalau aku membaca buku-buku Lord of the Rings. Karena maaf banget ya Bapak Hugo Weaving. Soalnya Elrondnya Hugo Weaving yang di versinya Peter Jackson itu oke, dia dapat wisdomnya. Tapi di Lord of the Rings itu dia kayak dingin gitu, kayak galak gitu, kayak halusnya selalu kayak gitu. Oke, mungkin itu juga kali yang bikin Merry sama Pippin kalau apa, jangan dan terus nanti aku dimarahin sama mereka gitu, aku dimarahin sama si Elrond gitu. Ya kalau aku sih ngeliatnya memang kesannya bapak-bapak killer yang awas kau jangan pegang-pegang gitu. Nah, kalau di sini lebih kayak di-explore gitu. Kayak ini yang bisa kita lihat di Elrond yang di buku. Kayak kehangatannya, keramahannya, dan ada vulnerability-nya, kayak dia punya keretakan hubungan dengan Durin dan dia pengen perbaiki itu. Walaupun kelihatan dia kayak feminim, malah feminim itu maksudnya lembut, pria lembut, tapi dia tuh kuat loh.
Ingat nggak waktu ketika dia ingin mengambil hati temennya lagi, dia mau pecahin batu kan. Maksudku ya dari penampilannya kan nggak kelihatan kalau dia itu strong atau memang ya dia lembut aja. Kita ngomongin romance yang di Rings of Power ini, aku juga suka Arondir sama Bronwyn, karena ini bikin aku awal-awalnya itu takut ini bakal jadi kayak pengulangan antara Aragorn dan Arwen. Cuman enggak sih, aku nggak ngerasa kayak gitu. Malah melihat mereka berdua ini kayak normal people yang sama-sama punya feelings ke satu sama lain. Tapi yang satu punya tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang di desa itu, yang di Southlands. Yang satu juga lagi sibuk ngurusin anaknya, juga ngurusin kegiatannya juga. Kita udah tahu ini hubungan ini nggak bakal berhasil, karena sebelum Aragorn dan Arwen itu nggak pernah tercatat hubungan antara peri dan manusia itu pernah berhasil. Biasanya selalu berakhir tragis. Kalau ngomongin tentang romance, ya romance itu ada banyak ya, ada banyak lapisan, dan lapisan yang aku akan ambil adalah keluarga dan persahabatan, yaitu ada antara Nori, Poppy, sama ayahnya. Yang bikin aku suka sama romance-nya adalah walaupun Poppy salah satu orang yang seperti itu, yang cuek juga, cuman pas ketika sama Nori dia nggak kayak gitu. Oke, kita anggap Nori itu adalah salah satu Harfoot yang aneh, cuman keanehannya dia digabung sama si Poppy yang biasa-biasa aja, dan mostly dia tuh betulan cuek juga, nggak peduli juga gitu kan. Tapi pas digabungin tuh klop. Jadi kita kayak ngelihat Frodo, Sam, atau Merry sama Pippin lagi. Jadi kita tuh bisa ngelihat Hobbit kita gitu. Karena Lord of the Ring tanpa Hobbit, orang kerdil, itu tuh kayak nggak ada rasa. Sama kayak Ring of Power ini, kalau nggak ada Nori sama Poppy, kayak nggak akan ada rasanya gitu. Kita belum ada ngomongin villain yang kita suka. Nah, aku tuh suka Eddar yang jadi pemimpin para faction orcs yang ada di Southlands. Mereka nggak terasa kayak orcs yang datang dari Sauron atau dari Morgoth gitu. Mereka kayak orcs yang terpisah sendiri dari orcs in general, dengan Eddar sebagai pemimpinnya. Apalagi waktu Eddar ditangkap, terus pas dia lagi ngobrol sama Galadriel, dia ada bercerita katanya dia merasa kayak dicampakin dan dia nggak begitu suka sama Sauron. Jadi aku ngerasa kayak, oh rupanya ada juga orcs yang nggak suka sama masternya sendiri. Tapi dengan adanya side itu jadi menjadikannya dinamikanya menarik juga. Dan orc nggak cuman hanya babu doang gitu, tapi punya pemikiran sendiri, family gitu ya, punya pemikiran sendiri, terus punya karakter yang bisa dibilang bebas juga gitu kan, nggak tergantung sama masternya. Kalau aku villainnya mungkin ini nggak kelihatan kayak villain, cuman di bagiku The Stranger sih. Oke, kita ngerasa kalau dia bukan villain. Di dalam kisahnya Harfoot sendiri, maksudnya di desa Harfoot, dia tuh adalah villainnya. Karena Harfoot itu kan tujuannya adalah mereka mau damai, mereka mau di situ terus mereka ada mau bikin festival kan. Tapi karena adanya dia dan Nori juga orangnya kepoan banget, itu semua gagal. Gara-gara si Stranger juga kan banyak hal-hal aneh di sekitar mereka, kayak desa mereka terbakar, terus mereka harus dikejar-kejar sama Nazgul ya. Eminem lah bilangnya. Maksudku ya gara-gara dia ada di sana kan semuanya jadi kayak kontra gitu loh, dan menurutku dia salah satu villain gitu yang bukan jahat. Nah, kalau di desain artnya sendiri aku suka sama bagian kostum, make up, hairdo juga pasti. Pakaian-pakaian mereka tuh seperti itu di abad pertengahan, dimana bukan yang kayak Bridgerton kan abad-abad ini ya, abad Victoria, yang ininya gede-gede. Enggak, ini tuh betul-betul ya udah cuman gaun satin sutra gitu doang, terus kayak ikatannya beda, terus baju armonnya beda gitu loh. Maksudnya masih simple aja, nggak terlalu yang neko-neko gitu. Itu menggambarkan pakaian-pakaian medieval banget gitu. Walaupun cuman kayak gitu doang, tapi megah. Pewarnaannya yang menurutku megah, dan pemilihan bahannya
kelihatan banget mahalnya gitu loh. Gimana detail-detailnya, terus jahitan-jahitannya, terus propertinya juga gitu. Gimana desain-desainnya itu masih mengilhami Lord of the Ring yang lama, tapi mereka bisa bikin versi mereka juga gitu. Terus gimana hairdo-nya, aku suka banget hairdo-nya si Ratu di Numenor itu. Maksudnya nggak usah terlalu banyak banget perhiasannya, kita udah tahu kalau oh yaudah dia adalah Ratu. Aku sih salut banget. Oh, kalau kamu lebih ke clothing sama properti, aku lebih ke set lokasinya. Kayak gimana mereka menggambarkan Linden dan juga masa-masa kejayaan Khazad-dûm. Oh, sama satu lagi aku juga suka gimana transisi dari Southlands, diledakin gunungnya kan akhirnya menjadi Mordor. Terus kita ngelihat gimana semua datarannya itu semuanya jadi serba merah. Kita jadi teringat lagi sama kata-kata Boromir waktu dia bilang, It's a barren wasteland, riddled with fire and ash and dust. The very air you breathe is a poisonous fume. Kalau aku itu paling spesial, paling yang betul-betul aku suka adalah scene dimana Arondir yang dikejar-kejar sama Orc, terus cut away-nya di City saya yang lagi nyanyi sama beberapa ininya, dayang-dayangnya, dan mereka tuh nyanyi untuk batu katanya, ya kan, lagu untuk batu karena di dalam kepercayaan mereka batu itu kan hidup ya, terus harus dinyanyiin. Dia tuh lagi nyanyi untuk batu, tapi karena dia nyanyiin untuk batu, ketolong tuh si Arondir waktu dikejar-kejar sama Orc, karena kan Orc di situ belum bisa kena matahari ya. Mereka cuman digelap aja. Jadi waktu dikejar-kejar itu rasanya kita juga ikut-ikutan kayak kayak ikut-ikutan kayak dikejar juga gitu. Tapi pas ketika sinar mataharinya muncul, lega, dan lagunya juga tiba-tiba mendayu-dayu, lega. Jadi itu aku suka banget karena percampuran antara editing dan sound dan soundtrack juga ya, jatuhnya musik juga sih. Itu oke banget untuk. nah kalau ke musik itu yang paling ikonik itu adalah ketika Elrond dipandu sama dwarf penjaganya masuk ke dalam Khazad-dûm, terus musiknya tiba-tiba ada kayak banyak Elmendea. Gitu. jadi musiknya itu terasa kayak merepresentasikan Ini loh kejayaan Khazad-dûm. ya gitu, kayak wow. Nah ini baru yang aku harapkan dari Bear McCreary ya, yang udah pernah bikin musik dari video game favoritku God of War sama God of War Ragnarok. Menurutku si Bear ini dia bisa melanjutkan apa yang telah dikerjakan Howard Shore. Dia buat miliknya sendiri, tapi nih aku kasih lanjutannya, kayak dilanjutin gitu, kayak dilanjutin ya, bukan dicontohin, dilanjutin sama dia. Karena ada beberapa musik yang aku ngerasa kayak ini nggak Howard Shore banget, tapi ini masih bisa ini masih satu kesatuan sama Middle Earth gitu. Jadi si Bear ini tahu kalau momen note-nya si Howard Shore, kalau setiap pemandangan, setiap adegan itu kamu harus kasihkan musik yang betul-betul lebay. Maksudnya lebay itu betul-betul udah nih, utarakan semua musiknya gitu, utarakan semuanya, dikeluarkan aja semua yang ada gitu. Maksudnya ini tanpa musik kayaknya bakalan mati gitu. Oke, sampai di sini kita bahas soal Ring of Power season satunya. Dengan adanya likes and dislikes singkat ini, kalian bisa memikirkan kembali, oke, season 2 aku akan bisa menerimanya dengan lebih baik. Oke, sampai di sini aja, dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe juga channel YouTube Casa Studio Medan. Kalau misalnya kalian mau lihat kami di tempat lain lagi main game nih, jangan lupa untuk follow di sini. See you.